Jadi generasi sandwich yang hidup penuh berkah. Yang bertanggung jawab sama hidup kita tuh cuma diri kita sendiri, Kak. Nggak usah ngurusin orang lain. Buat apa sih? Kok rasanya aneh ya, Rik? Ya berpikir bisa punya hidupku sendiri tuh salah gitu rasanya. Maaf ya, Kak. Hai sahabat Das, balik lagi sama aku Dini Anjungsari di Das Insight. Nah, kali ini kita mau obrolin topik yang mungkin relate banget sama banyak dari kalian, tapi dari sudut pandang yang agak beda. Jujur, ini pengalaman pribadi aku sendiri, dan semoga ini bisa jadi inspirasi buat kalian semua. Kita bakal bahas generasi sandwich, tapi versi yang happy endingnya. Jadi buat yang belum tahu, generasi sandwich itu ibarat kita itu jadi roti di tengah-tengah. Atas ada orang tua yang mungkin udah nggak produktif, di bawah ada tanggungan lain kayak adik atau bahkan anak sendiri. Dan kita yang ada di tengah harus nanggung semuanya. Kebayang dong susahnya kayak gimana? Tapi aku di sini mau nunjukin kalau susah itu bukan berarti nggak bisa sukses dan bahagia. Aku sendiri jujur adalah salah satu dari mereka. Dari SD tuh aku udah gercep nyari duit. Aku nyewain buku, apa aja. Komik Petruk Gareng, Donald Duck, majalah Bobo, Wiro Sableng. Pokoknya komplit. Hidup aku tuh udah kayak double decker banget. Nah, kedengerannya capek banget ya. Ya emang sih. Tapi syukurnya sampai sekarang hidup aku itu nggak kekurangan. Rezeki ngalir terus. Anakku sampai bisa sekolah kedokteran. Gila kan? Nah, ini bukan buat pamer ya, tapi buat nunjukin kalau apa yang kita tanam itu bakal kita tuai. Kalau kita tanam kebaikan, pasti kita dapat kebaikan. Trust the process. Nah, di sini aku mau kasih tips ke kalian dan insight buat kamu bisa menjadi generasi sandwich yang sukses dan bahagia. Tapi sebelum itu, nonton dulu video ini sampai habis, like, komen, dan subscribe YouTube channel ini supaya kalian bisa update terus episode-episode terbaru kita. Oke, sekarang aku mau ceritain ke kalian pengalaman hidup aku dari awal sampai sekarang. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Bapakku pernah sukses bangun bisnis penerbangan pas aku belum lahir. Terus bangkrut. Aku cuma denger ceritanya aja sih. Nah, sedangkan ibu aku tuh buka warung makan kecil-kecilan. Nah, pas aku lulus SMA, mereka tuh udah nggak seproduktif dulu lagi. Jadi otomatis beban finansial keluarga itu jatuh ke pundak aku. Selama aku kerja, semua gaji itu aku kasih ke ibuku. Buat kebutuhan rumah, buat kebutuhan sehari-hari. Nah, buat mencukupi kebutuhan aku sendiri, aku bisnis apa aja. Mulai dari jualan baju, sampai cari sampingan di kantor. Di sisi lain, aku juga harus jadi role model buat adikku. Mereka harus lihat kalau meskipun hidup itu keras, kita tetap harus semangat dan terus berusaha. Aku selalu tanamkan ke mereka pentingnya pendidikan dan kerja keras. Gila sih perjalanan aku kalau aku pikir-pikir, ini memang plot twist abis. Dulu aku kira udah paling ribet sama urusan diri sendiri. Pas nikah, terus punya anak, level kesulitan tuh langsung naik jadi epic. Fix banget peran aku sebagai generasi sandwich itu makin kompleks. Tapi jujur, aku jalani ini semua dengan ikhlas banget dan gak pernah ngerasa terbebani. Yang ada di otak aku cuma mikirnya gini, gimana sih caranya bisa kerja optimal, terus upgrade skill dan nyari peluang bisnis biar income makin besar. Dan yang paling penting, aku bisa penuhin kebutuhan keluarga dan orang tuaku. Nah, ada satu hal yang aku pegang terus. Kalau kita baik sama orang tua, pintu rezeki dan kebaikan hidup itu bakal terbuka lebar. Jangan pernah takut buat ngasih, apalagi buat orang tua kita sendiri. Tuhan itu maha baik. Dia bakal kasih balik berlipat-lipat ganda. Percaya deh, aku udah buktiin sendiri kok. Rasanya semua perjuangan sebagai generasi sandwich itu langsung terbayar lunas. Puncaknya itu pas anakku selesai kuliah kedokteran dan sekarang dia udah jadi dokter muda. Ini bukti nyata banget kalau hukum tabur tua itu memang ada. Serius deh. Apa yang kita tanam, ya itu yang akan kita panen. Nanam kebaikan, pasti akan dapat kebaikan juga. Nanam kesabaran, hasilnya juga pasti manis banget. Ini bukan cuma soal berapa banyak uang yang kita punya,
tapi lebih ke seberapa tulus kita ngasih dan seberapa besar kita yakin sama rezeki dari Tuhan. Nah, sekarang ini bagian yang ditunggu-tunggu. Gimana caranya kita bisa jadi generasi sandwich yang sukses, bahagia, berbakti, dan tetap berlimpah berkah. Ini dia tips-tips dari aku hasil dari pengalaman pahit manis yang berujung manis banget ini. Yang pertama, mindset rezeki itu nggak bakal kemana. Pertama dan yang terpenting, ubah mindset kamu. Jangan melulu fokus ke kekurangan atau beban. Percaya deh, rezeki itu udah diatur. Yang penting kita usaha maksimal, kerja keras dan ikhlas. Kalau kita bantu orang tua dan keluarga, rezeki itu bakal ngalir dari mana aja. Ini bukan cuma teori, ini udah aku buktiin sendiri. Gimana caranya nih? Jadi, kamu harus selalu berpikir positif, jangan gampang ngeluh, dan selalu cari solusi, bukan cuma masalah. Kedua, komunikasi terbuka dan transparan. Ini krusial banget. Komunikasi yang jujur dan transparan sama orang tua, adik, dan pasangan kamu. Jelasin kondisi keuangan kamu, apa yang bisa kamu bantu, dan apa yang nggak bisa. Jangan biarkan mereka berasumsi sendiri. Nah, contohnya kayak gini nih. Mah, Pa, bulan ini kita buat kebutuhan pokok dulu ya. Kalau ada keinginan lain, kita obrolin bareng dan cari solusinya. Atau, Dek, kakak support semampunya dulu ya, tapi kamu juga harus mulai mandiri. Nah, kenapa ini penting? Biar nggak ada salah paham. Biar ekspektasi mereka juga realistis. Dan biar mereka juga bisa bantu menyesuaikan diri. Yang ketiga, investasi. Ya, yang dari receh aja deh dulu, nggak apa-apa. Sisihin sedikit demi sedikit buat investasi, biar masa depan kamu juga aman. Jangan nunggu banyak, jadi mulai dari yang kecil aja dulu. Keempat, jangan lupa self-love dan me time. Nah, sumpah banget, ini sering banget dilupain sih. Jangan sampai kamu burn out, kamu juga manusia loh. Butuh istirahat, butuh recharge. Jadi waktu buat diri sendiri itu juga bagian dari investasi. Nah, kamu bisa lakukan hobi apapun itu. Mau musik, ngegame, nonton drakor, baca buku, dengerin podcast misalnya. Nah, terus kamu juga bisa olahraga. Selain bikin fisik sehat, juga ampuh buat ngurangin stres. Nah, kemudian nongkrong sama bestie. Nah, curhat, ketawa-ketawa, biar beban kepala juga agak ringan. Kenapa ini penting? Kamu gak akan bisa kasih yang terbaik kalau kamu sendiri udah capek dan kosong. Jadi isi cangkir kamu dulu. Kelima, cari sumber penghasilan tambahan. Kalau dirasa gaji kamu kurang atau gak cukup, jangan pasrah begitu aja. Cari side hustle. Di era digital ini peluang itu banyak banget. Kamu bisa jadi freelance, macam-macam nih, ada desain grafis, nulis konten, jadi admin sosmed, ngedit video, ngajar online, dan masih banyak lagi yang lain. Kemudian jualan online. Nah, bikin produk sendiri yang unik atau jadi dropshipper atau reseller itu juga bisa. Keenam, bangun support system yang kuat, baik itu dengan teman, pasangan, komunitas. Jangan sendirian. Curhat sama teman yang kamu percaya, sama pasangan, atau bahkan gabung komunitas generasi sandwich online, karena kamu tidak akan merasa sendiri dan banyak banget yang mengalami hal serupa. Kamu bisa di sana berbagi cerita, ini melegakan banget loh, dan bisa dapat insight atau solusi dari pengalaman orang lain. Nah, kemudian kamu akan merasa didukung karena ini sangat membantu menjaga mental agar tetap stabil dan gak merasa sendirian. Nah, 7, ingat, kamu adalah role model, terutama buat yang punya adik nih, atau nanti punya anak. Kamu adalah role model bagi mereka. Kalau kamu nunjukin semangat, kerja keras, dan keikhlasan, mereka bakal belajar dari kamu. Jadi tunjukin yang terbaik. Nah, oke nih sahabat Das, setelah kita bahas tips-tipsnya, sekarang aku mau kasih beberapa pesan buat kamu yang mungkin bisa jadi pengingat buat kita semua para pejuang generasi sandwich. Yang pertama, berbakti dengan tulus, tapi jangan lupa bahagia kamu pun juga
penting. Ingat, kita punya kewajiban memang berbakti sama orang tua. Itu sudah pasti. Tapi bakti itu bukan berarti kamu harus mengorbankan kebahagiaan kamu sendiri, kesehatan mental dan masa depan kamu sampai hancur. Nah, keseimbangan itu penting banget. Kamu nggak akan bisa merawat orang lain dengan baik kalau diri kamu sendiri nggak sehat dan nggak bahagia. Jadi kamu berhak untuk bahagia. Yang kedua, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Ini adalah hukum alam. Ketika kita menanam kebaikan, berjuang dengan ikhlas dan berusaha semaksimal mungkin untuk keluarga, percaya deh, semesta itu akan membalasnya. Rezeki akan datang dari arah yang nggak terduga. Keberkahan akan mengalir dan impian kamu, bahkan impian anak-anakmu bisa terwujud. Ini bukan cuma teori, ini keyakinan dan ini pengalaman nyata aku. Yang ketiga, bersyukur itu powerful banget. Sesulit apapun keadaan kamu, coba deh cari hal-hal kecil untuk disyukuri. Bisa jadi itu kesehatan kamu, pekerjaan kamu, atau bahkan cuma senyum orang tua dan anak kamu. Rasa syukur itu bisa jadi energi positif yang luar biasa, yang bikin kamu kuat dan gak gampang menyerah. Keempat, ini proses, bukan lomba, dan kamu gak sendirian. Hidup sebagai generasi sandwich itu prosesnya panjang. Ada naik turunnya, ada capeknya, ada nangisnya. Jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain. Setiap orang itu punya perjuangan dan tantangannya sendiri-sendiri. Fokus sama perjalanan kamu, lakukan yang terbaik semampu kamu, dan ingat, kamu gak sendirian. Banyak dari kita yang mengalami hal yang sama. Kelima, kamu kuat, lebih kuat dari yang kamu bayangin. Percaya deh, kalian semua itu kuat banget. Mampu menghadapi tekanan sebesar ini, itu tuh gak main-main loh. Kamu adalah pahlawan bagi keluarga kamu, dan itu adalah salah satu peran yang paling mulia. Apresiasikan diri kamu sendiri setiap hari, bahwa kamu berharga dan kamu keren banget. Sahabat Das, ini dia sharing aku dan beberapa tips kalian semua buat para pejuang generasi sandwich. Nah, terus semangat, terus berjuang, tanam terus kebaikan, dan yakin rezeki itu gak bakal kemana. Terima kasih untuk sahabat Das yang sudah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai bertemu di episode berikutnya.